Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-ulama fayanbaghi 'ala al-mu'minil muqini bi baqaihi ta'ala an yuksira min dzikril mauti liyasta'idda bil a'malis salihati wat taubati minadz dzunubil mubiqah. Maka seyogianya atas mukmin yang yakin dengan sifat baqa'nya Allah, oleh bahwa ia memperbanyak daripada mengingat kematian, agar supaya ia mempersiapkan diri dengan amal soleh dan bertaubat dari dosa-dosa yang membinasakan. Fa'asa wahibul atiyah an yarzuqahu husnal khatimah indal maut fi afiyah. Maka moga-moga Allah yang memberikan anugerah, yaitu mengkaruniakan kepadanya akan husnul khatimah ketika kematian di dalam kesejahteraan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada malam hari ini adalah memasuki pembahasan yang ketiga daripada setiap sifat-sifat Allah. Sebagaimana janji di awal kitab ini bahwa yang pertama harus dijelaskan definisi sifat, yang kedua adalah dalil sifat, yang ketiga adalah cara mengimplementasikan sifat, yakni praktek pengamalan sifat. Kita maklumi bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baqa namanya. Baqa itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kekal. Artinya kekal sampai nanti Allah itu ada. Kalau kita sekarang ada, nantinya tidak ada, sebab kita tidak punya baqa. Mustahil Allah fana. Nah, fana ini sifat kita, binasa. Itu begitu saudara. Dalilnya sudah, sehingga seorang yang mukallaf wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat, keyakinan yang bulat bahwa Allah bersifat kekal. Keyakinan ini akan memberi pemahaman dia bukan Tuhan, yakni kita bukan Tuhan, maka tentu sifat kita enggak kekal, yaitu sifat kita yang mustahil buat Allah itu sifat makhluk, yaitu binasa. Iman akan melahirkan cahaya. Ibarat batu kudu digosok akan keluar seter. Zaman dulu zaman batu yang enggak pernah pakai sarung, bukan mau sholat, buat gosok batu aja. Itu yang enggak ngajinya, apalagi yang ngaji, demen batu juga. Begitu. Sampai pala botak dianggap batu juga. Maka kalau kita yakin Tuhan itu kekal, akan memunculkan keyakinan kita binasa. Sehingga kata para alim ulama, mukmin yang telah yakin dengan benar
bahwa Tuhannya bersifat baqa, Tuhannya kekal, Tuhannya adanya tidak berakhiran dengan tidak ada, maka dia sadar dirinya sifatnya fana, sifat kita binasa. Nggak ada yang nggak binasa. Lampu mati, ban bocor, panci bolong, semuanya binasa. Nggak ada yang nggak binasa. Begitu. Kalau dari Allah, manis perbuatannya, kayak bayi. Bayi lahir nggak ada gigi. Ada nggak bayi lahir tumbuh gigi? Nggak ada. Tapi senyumnya bayi manis karena dari Allah. Nggak ada giginya. Allah yang buat nggak ada gigi. Begitu. Tapi kita yang udah tua nggak ada giginya, namanya metik. Namanya iya metik. Jadi disebutnya ompong. Senyumnya manis nggak? Kagak ada manisnya. Udah tinggal sari doang tuh kopi, pahitnya doang. Begitu, nggak ada manisnya. Karena apa? Ulah kita, bukan Allah. Tuh beda. Walaupun bayi nggak ada giginya, si kakek nggak ada giginya, senyumnya beda. Kalau itu perbuatan Allah langsung, kalau kita gara-gara banyak maksiat. Maka orang yang yakin Allah subhanahu wa ta'ala bersifat baqa, kalau orang tuh yakin Allah bersifat baqa, kekal, maka akan muncul kesadaran dirinya binasa, sehingga cahaya sifat baqa ini akan membuat kepada seorang yang mukmin ingat kalau dirinya bakal binasa, ingat dirinya bakal mati. Zikrul maut. Zikrul maut itu bukan menyebut-nyebut mati, bukan. Bukan kita wirid habis sholat kayak subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sehingga habis sholat kita baca mati 33. Enggak, sampai 1000 enggak ada manfaatnya. Bukan itu. Zikrul maut itu kesadaran jiwa kalau kita bakal binasa. Kesadaran ini akan melahirkan 3 akhlak mulia. Kalau kita sadar nggak punya bako, orang yang sadar nggak punya bako akan memunculkan zikrul maut, akan memunculkan namanya zikrul maut. Ingat kalau mati, ingat tuh sadar hidup kita ini berakhiran mati. Kesadaran itu, kesadaran kita bakal binasa melahirkan 3 perilaku mulia. Apa tuh 3 perilaku mulia tuh? Yang pertama, dengan zikrul maut itu adalah hidup qanaah. Hidupnya qanaah. Apa itu qanaah? Merasa banyak pemberian Tuhan meskipun sedikit. Qanaah. Merasa banyak pemberian Tuhan meskipun sedikit, sehingga merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Qanaah. Bila orang sadar
di dalam hatinya bahwa dirinya bakal binasa andai dia miskin, dia tenang karena punya qanaah. Toh harta nggak dibawa, begitu. Nah, orang miskin masuk surganya duluan. Kenapa duluan orang miskin? Karena yang dibawa nggak ada. Begitu. Begini biar gampang. Kita jalan-jalan ke Bandung dari Simpruk, ya Bogor aja dah puncak. Kita orang miskin, ya ada teman-teman kita sebangku juga orang kaya. Itu beda. Yang miskin paling ya beli kerupuk yang kuning tuh. Kerupuk apa namanya? Iya, kerupuk apa? Kerupuk melarat. Ya Allah, kurang ajar banget tuh judulnya. Beli kerupuk ya paling 5 ada dodol Garut, dodol kan bungkus. Nama juga orang kagak punya duit. Lah teman kita duitnya banyak, dia beli talas Bogor 10 ikat, begitu. Peyem, bukan peyembuan, tape itu 5 keranjang. Orang duitnya banyak, begitu. Belum beli asinan manisan tuh, manisan pala, manisan kaki, macam-macam manisan, kan banyak tuh yang di kaleng-kalengnya itu. Jadi barang bawaannya banyak, barang bawaannya. Turun depan Al-Ma'ruf, ya kan, mobilnya pulangnya. Yang miskin sama yang kaya turunnya duluan yang mana? Duluan yang mana? Yang miskin. Emang apa? Enggak ada yang dibawa, di tenteng plastik doang, kantong kresek. Nunggu jemputan, ya kan, anaknya enggak ada, jalan kaki jadi. Yang kaya masih nurunin barang-barang, nurunin itu peyem, tape tuh, turunin. Belum pisang yang panjang tuh, pisang apa namanya? Tanduk turunin. Begitu. Kita mudah tiduran, yang kaya masih nurunin dari bis. Belum rapi. Begitu. Belum rapi. Kan begitu. Belum rapi. Yang kaya. Begitu. Kita udah tiduran, udah mandi, udah ini. Emang kagak ada yang diteng-teng. Udah pulang di rumah. Yang kaya nungguin, ditelepon anaknya. Tong di mana? Ya lagi naik motor di Senayan. Lah kan udah nungguin dulu. Jalan susah nentengnya, kan susah. Mana masuk gang dari samping Masjid Al-Ma'ruf, ya kan? Nungguin dulu setengah jam. Yang ono udah mandi, yang miskin. Yang ini dia apa masih nungguin? Datang. Domel-omelin, lu sih pakai lama. Lah katanya pulangnya sore. Kok belum sore udah pulang? Dia udah selesai acaranya. Begitu pulang, ya udah naik motor buruan, ditaruh, ada pisang di depan di motor, samping. Lah kan masuk gang, nyerempet pagar, jatuh. Ya Allah, enggak nyampe rumah ke Permata Hijau aja, bukan ITC, MPH. Masuk rumah sakit, yang miskin mudah kena keenakan. Begitu. Tuh jadi yang miskin sama yang kaya duluan yang miskin. Kenapa? Dikit. Itu qanaah namanya. Kalau kita miskin, kita biarin biar nggak banyak pertanyaannya. Dulu ada satu orang kaya raya, dia bilang sama anaknya, kumpulin hartanya banyak. Orang tanah aja hampir 800 hektar tanahnya. 800 hektar tuh banyak ya? Berapa itu ya? Banyak. Sekecamatan. Kalau di Serang itu sekelurahan doang masalahnya. Itu begitu. Jadi akhirnya dipanggil anak-anaknya, anak-anakku, bapak pengen
kalau bapak mati nanti kamu tungguin bapak di kuburan. Tungguin gimana? Ya di dalam, jangan sendirian. Tungguin. Kalau siapa di antara kalian yang nungguin bapak, 50% dari harta bapak sebapak kasih di luar warisan. Cuman dia bingung, nungguin ya, mana kuburan serem lagi. Begitu, bagaimana ini? Kalau nggak sanggup, kamu bikin sayembara, kasih orang. Iya nggak apa-apa, Pak. Kasih orang, siapa yang mau nemenin bapak meninggal nanti dikubur 40 hari, 50% harta bapak buat dia. Ada tukang kayu, ngampakin tuh, tukang kampakin tuh. Dia baca sayembara tuh. Waduh, ini OKB nih gue. OKB itu orang kaya baru. Ini gue kaya, ini 400 hektar harta saya. Belum duit. Bininya colek, bang, timbang 40 hari gitu. Kasih makan tiap hari. Tungguin mayat udah di dobang landak, ditutup tuh papan, dia di sampingnya. Nggak ditutup, nungguin. Tinggal sama banyak orang lah dia nungguin. Begitu didatengin sama malaikat mungkar nakir. Coba pikirin, ada orang tidur, ada orang melek. Yang pertama kali ditanya yang tidur dulu, yang melek dulu. Hah? Lah yang melek yang ditanya. Lah ini si miskin yang ditanya. Mungkar nakir, ngapain lu di sini? Begitu ditanya. Ya saya nunggu ini orang kaya ini. Ditanya, usahamu apa? Tuh, ditanya harta. Saya ngampakin kayu. Ngampakin kayu di mana? Ditanya. Ya di kebun punya orang. Begitu. Terus ya habis ngampakin ya harus dikulitin, udah dipotong, dibikin papan. Tuh bikin papannya ada yang lebih apa ada yang kurang apa pas semuanya. Begitu. Itu hari itu ditanya tentang ngampakin. Besok mungkar nakir datang lagi ditanya, itu kampak lu yang lu punya tuh dari mana? Dapat beli. Duitnya dari mana? Sampai 39 hari masih muter ditanya tentang kampak aja. Sampai puyeng tuh si miskin. Ini urusan kampak doang nggak kelar sebulan ditanya. Gua mendingan gak jadi kaya, ada loncat 39 hari. Itu bininya ngamuk. Mau jadi kaya kagak jadi kagak usah. Mau ngapain? Ini kampak doang sampai 39 hari belum kelar ditanya, apalagi banyak. Begitu, udah nggak ada. Aduh lu mau bang, geblek kata bininya. Itu begitu saudara. Maka orang yang zikrul maut, sadar dia punya sifat fana, tidak punya sifat bako, kalau dia miskin akan qanaah. Akan qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Tenang hidup. Begitu. Tenang. Jadi qanaah. Maka ketika naik mobil ditelepon tuh, ada telepon selamat siang. Pak naik mobil? Iya saya naik mobil. Minta izin dulu. Bapak ini nyupir sendiri? Enggak, saya disupirin. Oh disupirin. Nah, ini duitnya banyak berarti. Mobil bapak asuransi. Ya asuransi juga ini mobilnya. Begitu. Berapa asuransi bapak per bulannya? Saya kurang paham. Sebab saya nggak ngurusin. Emang bapak naik apa? Busway. Pantas aja nih. Jadi biasa, jadi bisa jawab aja dia. Naik busway.
begitu, tenang aja, nggak puyeng mikirin ditangkap polisi, ngetangkap apa, udah tenang aja, biasa aja. Menjadi orang miskin begitu, jadi enggak menggerutu dan enggak mengeluh. Begitu kalau dia orang kaya, ketika dia kaya, dia ingat nggak punya bako, maka dia andai ke puncak, cerdas, sebelum pulang pakai paket apa namanya, JNE, kirimin ke Simpruk. Nah, kalau udah dikirimin pulang nggak nenteng apa-apa, karena udah dipaketin bareng sama si miskin. Ya, kalau orang itu duitnya banyak, ngaji sifat bako akan melahirkan kezuhudan. Sifat zuhud. Apa zuhud itu? Tidak menaruh dunia dalam hati. Namanya zuhud. Jadi dunia itu kayak sapu tangan. Sapu tangan itu dipakai kalau keluar ingus. Kalau kagak ingusan mah ditaruh di mana? Di kantong. Harta itu dipakai sesuai kebutuhan, kayak sendal cepit tuh zuhud. Kita nih ke Masjid Al-Ma'ruf dari rumah, nih bawa sendal nggak ini? Bawa, dibawa ke dalam masjid nggak? Kenapa? Kenapa nggak dibawa ke dalam masjid? Kotor. Masjid maksud, jadi barang kotor tuh ditaruh di luar. Dunia ini barang kotor, hati itu suci, jangan naruh dunia di dalam hati, puyeng nanti, puyeng hidupnya, puyeng, akhirnya salah menggunakan. Maka kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqalah. Zuhudlah Anda. Apa itu zuhud? Zuhud itu tidak menaruh dunia dalam hati, bukan gak punya apa-apa. Saudara rumahnya bagus, mobilnya Alphard, Mercy, nggak apa-apa kalau sesuai saudara kebutuhan. Zuhud. Dunia nggak ditaruh di hati, bukan nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa bukan zuhud, namanya sufi, sulit finansial. Apaan? Iya, apa sufi finansial singkatannya? Sufi, gitu. Bahasa simpluknya kere, bukan zuhud. Zuhud itu dunia banyak tapi biasa aja, itu namanya zuhud. Bukan enggak punya apa kayak Nabilah Sulaiman, kaya raya, gelarnya Sayyiduz Zahidin, rajanya orang zuhud, padahal hartanya banyak. Nabi Isa miskin, orang yang qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Bila si miskin ini faham begitu, tenang hidupnya. Sebab harta itu, rezeki itu kayak orang enggak beda rezeki itu, percis kayak orang Kita nongkrong di kloset tuh 2 jam, belum pengen sih nongkrong aja. Keluar nggak kira-kira? Kenapa nggak keluar? Hah? Iya belum pengen, 4 jam, keluar nggak? Kagak, kenapa? Belum pengen, begitu. Tapi lihat anak kita, kata anak kita, ya ntar sebentar ke kamar mandi dulu, udah keluar di lantai. Kenapa? Kenapa tuh? Hah? Udah waktunya. Jadi kalau udah waktunya nggak bisa ditahan. Rezeki begitu. Belum waktunya kita muter Gojek, bawa taksi, ring road, gitu, tol dalam kota,
nggak dapat penumpang, belum waktunya, lagi tidur, bang anterin saya, itu namanya udah waktunya. Karena itu kata Imam Syafi'i, warizquka la yafutuka bit ta'anni walaysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Rezekimu tidak bakalan hilang dengan Anda nyantai-nyantai. Kagak. Waktunya ngaji, waktunya dagang, waktunya kerja, waktunya mancing, Muara Gembong nyampe. Muara Gembong jauh itu. Muara Tawar, Marunda lewat, nyampe juga. Begitu Teluk Naga, nyampe Teluk Naga. Sampai Tanjung Kait, nyampe juga. Waktunya mancing, nyantai do. Walaysa yazidu fir rizqil ana'u, enggak bakalan jadi tambah banyak rezekinya dengan pala jadi kaki, kaki jadi pala. Ngaji nggak keburu jadi duit, tetap aja masih miskin-miskin juga. Mau ngapain? Begitu. Kalau sampai kagak ngaji, kagak ibadah jadi kaya, mendingan dah. Begitu ada seneng-senengnya gitu. Lah kita tinggal di pojokan. Begitu. Tinggal di mana? DPR. Di mananya? Ya deket pinggir rel. Ya Allah, DPR keren banget bahasanya. Deket pinggiran rel, DPR. Begitu. Jadi saudara, tenang aja hidup. Kalau dipuyangin, puyang hidup mah nggak ada. Biasa hidup. Jadi bila Anda memiliki jiwa yang qanaah, maka Anda dan orang kaya sama-sama biasa aja. Begitu. Karena orang kaya itu orang yang udah gak butuh, karena udah punya. Sama ini juga orang gak butuh meski gak punya, biasa aja. Tinggal di pinggiran lah, Simpruk, sampingan Permata Hijau sama. Yang di Permata Hijau rumahnya gede, kira-kira tidurnya melotot apa merem kira-kira? Merem. Kita tinggal di Simpruk, pojokan lagi, melotot apa merem? Sama. Kira-kira yang rumahnya gede tuh, tiap hari ditongkrongin nggak? Tuh rumahnya di situ, liatin aja. Pergi apa ditongkrongin? Sama kita juga. Pergi sama aja, begitu. Tapi saya nggak punya mobil, enak, nggak kena ganjil genap, nggak puyeng, tenang, nggak mikirin pajak, gitu. Mana Sudirman Tamrin mau pakai berbayar lagi, nggak puyeng. Mas bodoh mau berbayar, gua kagak naik, gitu. Begitu. Jadi biasa aja, qanaah. Bila kita ingat kalau kita bakalan mati, toh kagak ada harta yang dibawa mati. Ada enggak tuh kain kafannya tuh disimpruk dikasih kantong kayak begini nih? Ada enggak? Disimpruk barangkali ada enggak? Enggak ada. Berarti duitnya dibawa enggak? Kenapa dipuyengin? Biasa aja hidup, begitu biasa aja, nggak usah dipuyengin. Begitu. Toh harta juga nggak dibawa mati. Lihat orang tua kita dulu ya, makan yang enak-enak gurih. Di Betawi kan begitu makanan, kagak ada makanan yang anyep-anyep begitu semuanya, karena bumbunya kental. Kenapa? Hidup ini kudu dinikmati. Begitu. Hidup itu nikmat kudu dinikmati. Ya Allah, makan pakai sambel mulu, begitu. Jangan dibikin susah. Ngopi kagak, katanya asam lambung, gitu. Sate kagak, katanya darah tinggi. Apalagi ya, emping kagak, katanya asam urat. Durian kagak, katanya darah tinggi. Kalau kaya mendingan, kagak juga. Mau ngapain hidup kayak begitu susah? Ya Allah, kalau dengan begitu jadi kaya aja mendingan.
Kan kagak juga. Mengapa hidup sengsara kayak begitu? Kalau nantinya masuk surga mendingan, kalau masuk neraka celaka 12. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara lah. Kalau orang kaya-kaya kayak begitu, pantang begini, emang mendingan duitnya banyak, bisa jalan-jalan kemana-mana, duitnya banyak. Andai kagak ibadah masuk neraka masih mending, udah ngalamin seneng di dunia. Lah kita di dunia sengsara, makanan dibikin susah, udah makan aja banyak. Kata Muallim Syafi'adzami rahimahullah rahmatal abrar, kulu washrabu wala tusrifu. Allah berfirman, kata Muallim, makan apaan yang halal, makan, jangan pantang, gak usah. Wala washrabu, minum yang halal, wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan durian jangan 50 biji, jangan, itu mengusak mata pencaharian. Satu mata aja, sisanya sedekain sama tetangga ke, sama anak-anak teh. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah tuh menolak darah tinggi. Enggak jadi darah tinggi makan semata doang. Begitu biar kuat. Ya Allah, lihat orang-orang dulu hebatnya kayak apa, beton dimakan beton. Tahu beton nggak? Ya Allah, itu dimakan orang dulu. Hebat nggak? Ya Allah, di tanah Betawi itu begitu. Gitu. Akar kelapa aja dimakan, saking susahnya itu. Kalau lebaran tuh akar kelapa dimakan, jadi ya nggak jadi masalah. Begitu, boleh aja. Begitu, tahu beton, tahu biji nangka. Itu begitu saudara. Qanaah. 2, kalau orang itu dzikrul maut, sadar kalau dirinya nggak punya bako, an-nasyat fil ibadah, dia akan semangat ibadah beramal soleh. Kenapa? Uang bakal masuk surga tuh yang dibutuhin amal. Jadi ngaji aja. Begitu ibadah, banyakin baca sholawat, banyakin baca Quran. Selagi bisa ngelihat begitu. Kenapa kudu banyak ibadah? Karena yang dibutuhkan itu amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Maka semangat ibadah. Kenapa semangat ibadah? Karena bakal mati. Konsep dia kagak mau mati-matian mengejar sesuatu yang kage ade manfaatnya kala mati, sehingga dia maunya mati-matian mengejar sesuatu yang banyak manfaat kala mati. Apa itu? Amal soleh. Itu menyelamatkan kita. Nggak usah ngarepin anak ini kita dulu dah. Begitu kan, anak yang soleh bagus, iya bagus. Takut kita mati nggak soleh juga. Kita aja beramal soleh, beribadah yang kita bisa kerjakan. Gitu, sedekah yang kita bisa. Nggak bisa pakai duit, banyak caranya. Ada orang miskin datang ke kiai, saya ini pengen bahagia. Kata kiai, sedekah. Sedekah dari mana? Duit orang gablek. Aduh, Islam banyak. Kau berkata yang baik, sedekah. Kau punya tangan, tolong orang kayak tuh yang mau nyebrang di rel kereta tuh sedekah. Tuh ganjaran gede yang nyebrangin tuh. Orang jadi nggak kecelakaan, mengatur, gede ganjarannya, nilainya besar, manfaat. Dengan mata kita apa ke sedekah, banyak caranya, nggak mesti duit. Tenaga boleh tanya itu sama guru kita nih, Ustadz Zani. Saya ngepel di rumah Muallim tuh, ngepel disuruh kagak. Saya ngepel di rumahnya atas bawah, bersihin WC-nya, bersihin saya. Tahun-tahunan pengen dikasih makan, bukan. Ini yang kita harus kerjakan buat guru, biar keringat kita ini keisap sama guru, biar berkah ilmu yang guru kasih. Apa yang kita bisa? Orang-orang ngasih mobil sama guru, ngasih motor sama guru. Kalau kita mau ngasih apa? Kagak boleh nyerah. Apa yang kita bisa kasih sama guru? Kasih.
Begitu. Itu begitu. Apa aja yang kita ke pasar tuh, bata putih, sekarang sudah bagusan. Gitu. Gitu. Tono deket kolong Bayoran, sampai tahu tempat cincin jadi tahu. Gara-gara beli sayur tuh sama Umi Nonon, beneran boleh tanya. Beli makan ikan ke Bayoran, jalan kaki itu, jalan Sarmili, begitu. Lah belum ada dulu mobil 78 Cidodol Bayoran, udah innalillahi, Blok M Cidodol. Kadang ke pasar Kedip. Pasar Kedip tuh namanya ngedip kan sebentar ya, bentar doang bubar. Kedip ya kan. Kalau pasar Melotot kan lamaan ya. Begitu, itu Jatayu. Artinya apa yang kita bisa kerjakan? Berbuat baik itu. Enggak mesti dengan duit. Yang kita bisa kita kerjakan. Begitu. Kalau dalam ilmu nahwu itu in qoma Zaidun qoma Amrun. Kalau Zaid berdiri, Umar berdiri. Apa itu? Maknanya apa yang bisa dikerjakan buat guru? Itu kayak begitu. Ini namanya disebut nasyat fil ibadah. Karena kita sadar bakal mati, apa yang kita bisa persembahkan untuk kebaikan. Yang ketiga, wat taubah, akan bertaubat. Jangan kita taubat nunggu nanti mati. Ini salah. Kalau bahasa gampangnya begini, kalau kita kerja jadi PNS, kita sadar enggak selamanya jadi PNS, berbatas. Maka zikrul maut itu artinya sadar mau pensiun. Kalau di dalam kerja, zikrul maut itu sadar kalau kita nanti bakal jangan di ujung sadarnya, kurang setahun baru sadar, stres. Itu percis udah umur 90 tahun baru ingat mati. Ya itu sih nggak usah perlu saya tobat ya Rob, dulu ke Tegal Rotan ya Rob, ya Allah biar kata jauh tuh dari situ gue nyampe. Begitu kata Allah, enggak diterima taubatnya. Wajar aja lu taubat udah tiduran, coba gua kasih seger lagi, berangkat lagi. Maka taubatnya bukan itu. Imam Ghazali ajarin di dalam kitab Minhajul Abidin, ini namanya zikrul maut. Dan orang yang tidak ngaji sifat bako akan ada 3 kegagalan yang muncul. Yang pertama, hubud dunya, otaknya duit, obrolan di masjid duit, diperbincangkan duit, kadang yang diomongin duit orang. Ya Allah, tetangga gue, lu punya apa? Tetangga gue, lu obrolin dirinya, ngobrol orang. Ini namanya hubud dunya, perbincangannya duit, di masjid duit, di mana-mana duit yang diobrolin. Nggak ada ngobrolin ibadah, ngobrolin apa kayak yang manfaat kala mati. Itu gara-gara nggak ngaji sifat bako. Yang kedua adalah al-kasal fil ibadah, malas ibadah. Kenapa orang demennya kongres? Apa kongres kongko ora beres? Kongres mulu, nggak mau ibadah. Ngapain? Karena dia nggak ingat kalau dia bakal mati. Kalau dia ingat bakal mati, dia enak hidupnya. Karena dia nggak ingat bakalan mati, nyantai hidupnya, nggak mau ibadah. Mau ngapain? Mati masih lama, masih muda ini. Ya kagak begitu. Malaikat maut itu punya watak kayak orang Rangkas Bitung. Nih kelapa yang dijual dari ujung Bayoran tuh sampai ujung tuh Permata Hijau. Itu kelapa muda, kelapa tua kalau Ramadan tuh. Muda, mananya yang dipetikin sama orang Rangkas Bitung, yang tua apa yang muda? Hah? Yang muda yang dipetikin. Jangan-jangan masih muda udah dipetik juga sama malaikat maut. Kita harus sadar kita enggak punya bako. Jangan males ibadah. Yang tua males, wajar. Kenapa? Udah banyak ibadahnya. Kita mah belum, waktu dia udah ibadah kita belum lahir. Maka kita kudu lebih getol lagi.
Itulah yang disebut kaum milenial. Apa itu? Kaum yang semangat beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Itu baru disebut hakikat milenial. Begitu. Maka yang tua jauh lebih semangat. Begitu. Kalau yang muda andai dia malas, dia masih punya harapan ntar kalau tua mau ngaji. Ini yang udah tua ini, bang ngaji yuk. Ntar kalau apa? Muda lagi nggak mungkin. Gitu. Udahlah sakit-sakit dikit mau ngaji. Gitu. Lumayan. Kali aja jadi obat begitu. Kalau kita nulisin di rumah, wah nggak ada gunanya. Biasa begitu, biasa aja. Hidup semangat. Dan yang ketiga, bakal jauh dari bertaubat. Kalau dia nggak ingat mati, maka orang yang yakin kalau dirinya nggak punya bako, yang dipunyai adalah fana, maka dia sadar bahwa dia bakalan mati. Kesadaran ini bahwa hidup berakhiran bakal menentukan manajemen mati. Orang sering ngomongin manajemen hidup. Begitu. Hidup harus direncanakan. Bukan hidup doang, mati juga direncanakan. Apa yang harus kita susun? Kita pengen hidup enak, itu banyak. Tapi sedikit orang yang pengen mati enak. Begitu. Mati enak ini diprogram. Semangat ibadah, tidak terpaut dengan dunia, hatinya duit banyak, tapi hatinya nggak begitu gandungin duit. Miskin, hatinya nggak gandungin duit, terima padanya. Begitu. Agar supaya tenang hidupnya. Dan cepat-cepat kembali sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ini dia punya program, maka moga-moga meninggal husnul khotimah. Sebab husnul khotimah enggak bisa, bukan simsalabin. Ada orang ranking 1, itu bukan simsalabin, ada prosesnya. Husnul khotimah ada prosesnya. Kita kerjaannya nyolong mulu, malakin mulu, pengen mati lagi sujud di masjid, enggak nemu. Begitu. Maka kalau kita pengen matinya lagi ibadah, maka kita kudu sering-sering ibadah. Kalau matinya pengen baca Quran, sering-sering baca Quran. Kayak guru kita pengen matinya lagi ngaji, emang juga sering-sering ngaji. Maka dari Nikmatul Ittihad pengen ngisi maulid di Bayoran Al-Akhyar, Ustadz Matroji Syafi'i, di tengah jalan baru pasar Bayoran, udah nggak ada. Baru di kecamatan tuh udah nggak ada. Begitu, pakai izin dulu lagi, minta wudhu di pom bensin, seakan-akan bilang bentar malaikat maut, jangan cabut dulu, saya mau balik sama Tuhan yang suci, saya harus wudhu dulu. Habis wudhu wafat. Begitu. Emang ada pama Allah mau kudu wudhu dulu? Ya, itu namanya husnul khotimah. Bagaimana prosesnya? Panjang. Nggak ada simsalabim. Begitu. Simsalabim. Maka kita harus berproses. Untuk apa? Untuk sebuah kesadaran kalau kita tidak punya sifat baqo. Maka orang yang sadar kalau dirinya nggak punya sifat baqo, memunculkan dirinya kesadaran bakal dia berakhiran. Kesadaran berakhiran diprogram harus berkarya yang baik-baik. Begitu, harus berbuat yang baik-baik. Dia bertaubat dari kesalahannya, dia tidak mau mengulang, sehingga dia akan berbuat yang baik-baik. Inilah orang-orang yang berbahagia. Kalau kita memiliki perhatian yang tinggi tentang akhirat, itulah orang yang bahagia sesungguhnya. Sebab sukses yang disebut sukses, kata Allah dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga,
maka dia orang sukses. Sukses itu bila kaki kita menginjakkan di bumi surga, itulah sukses. Kalau ada orang rumahnya gendong, jangan ngiri, belum tentu, belum ngobrol sama dia aja puyeng, akhirnya diijabah, bukan rumahnya, puyengnya. Dah kita biasa aja di dunia. Begitu. Perhatian yang tinggi tentang akhirat itu pertanda kita mengerti bahwa Allah bersifat baqo. Pelan-pelan, mari dengan kita ngaji sifat baqo, kita harus memiliki perhatian tentang akhirat dengan cara kita kudu mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala kita mati. Mudah-mudahan dengan itu Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik, kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Bapak Musa, pahalanya untuk almarhum Haji Ibrahim